Lahan bekas aktivitas pertambangan seringkali menyisakan permasalahan yang kompleks bagi masyarakat di sekitarnya. Bekas lubang tambang, tumpukan material sisa, dan kerusakan ekosistem lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada kondisi alam, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang nyata bagi warga sekitar. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh lahan pasca tambang. Mulai dari kerusakan lingkungan, ancaman bagi kesehatan masyarakat, hingga kendala dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, video ini juga akan menyajikan contoh-contoh apa saja kerusakan pada lahan pasca tambang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Pertambangan timah telah menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Namun di balik produksi timah yang menguntungkan, terdapat dampak negatif pada kondisi lahan pasca tambang. Mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui apa saja kerusakan pada lahan pasca tambang. Pertama, kerusakan sifat fisik dan morfologi tanah. Aktivitas penambangan dapat menyebabkan kerusakan struktur dan agregasi tanah, sehingga tanah menjadi lebih padat, keras, dan kurang gembur. Erosi tanah, penurunan porositas dan permeabilitas, hilangnya horizon tanah, dan berkurangnya kesuburan tanah. Aktivitas penambangan yang intensif menyebabkan terjadinya kerusakan pada sifat fisik tanah di area lahan pasca tambang. Tanah menjadi padat dan keras akibat terpadatnya struktur pori-pori tanah, sehingga menghambat penetrasi akar tumbuhan dan pergerakan air. Selain itu, pemadatan juga mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, serta menurunkan aerasi dan oksigenasi di dalam tanah. Kedua, selain kerusakan fisik, aktivitas penambangan juga menyebabkan degradasi pada sifat kimia tanah di area lahan pasca tambang. Tanah menjadi miskin hara dan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium.
Hal ini dikarenakan terkikisnya lapisan topsoil yang subur akibat proses penggalian dan pemindahan material. Kondisi tanah yang miskin unsur hara akan sangat menghambat upaya reklamasi dan revegetasi lahan, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk mengembalikan kesuburan tanah. Aktivitas penambangan dapat menyebabkan pencemaran dan kontaminasi tanah oleh bahan-bahan kimia seperti logam berat, asam tambang, dan senyawa beracun lainnya. Minimnya bahan organik pada tanah lahan pasca tambang membuat struktur tanah tidak lengkap sehingga kesuburannya pun rendah. Ketiga, struktur vegetasi kelompok organisme dan habitat. Aktivitas penambangan yang intensif sangat berdampak buruk terhadap struktur vegetasi di area sekitarnya. Proses penggalian, pembongkaran, dan pemindahan material secara besar-besaran menyebabkan hilangnya vegetasi asli, baik berupa pepohonan, semak belukar, maupun tanaman penutup tanah. Kondisi ini tidak hanya mengubah lanskap lahan menjadi gersang, tetapi juga menghancurkan tatanan ekosistem yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, pemadatan tanah akibat aktivitas alat-alat berat juga mengakibatkan rusaknya struktur tanah dan terhambatnya pertumbuhan akar tanaman. Kondisi ini membuat sulit bagi vegetasi untuk tumbuh kembali di area tersebut. Semakin parah kerusakan yang terjadi, semakin sulit pula upaya rehabilitasi dan revegetasi dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan pasca tambang harus dilakukan secara komprehensif untuk memulihkan struktur vegetasi yang rusak. Lahan pasca tambang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan kimia tanah, tetapi juga mengubah struktur dan komposisi komunitas organisme di dalamnya. Proses penambangan yang merusak vegetasi dan memadatkan tanah menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai makhluk hidup, baik di atas permukaan maupun di dalam tanah. Kelompok organisme yang biasanya ditemukan di lahan pasca tambang umumnya didominasi oleh spesies oportunistik dan toleran terhadap kondisi lingkungan yang terganggu. Organisme seperti rumput liar, serangga, dan mikroba dapat bertahan hidup, namun dengan keanekaragaman yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi alami. Sementara itu, spesies yang lebih sensitif seperti burung, mamalia, dan invertebrata tanah cenderung mengalami penurunan populasi atau bahkan hilang dari area tersebut. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi lahan pasca tambang harus memperhatikan pemulihan habitat yang sesuai bagi komunitas organisme yang beragam. Keempat, selain dampak terhadap struktur tanah dan komunitas organisme, aktivitas penambangan juga dapat mengubah iklim mikro di area lahan pasca tambang. Hal ini terutama terjadi pada lahan bekas tambang yang kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan seperti kebun kelapa sawit. Pada lahan pasca tambang yang telah ditanami sawit, iklim mikro lingkungan cenderung lebih kering dan panas dibandingkan kondisi alami. Hal ini disebabkan oleh minimnya tutupan vegetasi bawah akibat kompetisi dengan tanaman sawit yang dominan. Kondisi ini dapat mempersulit pertumbuhan tanaman lain selain sawit, serta meningkatkan risiko kebakaran lahan. Selain itu, sirkulasi udara dan kelembapan juga cenderung lebih rendah di dalam tegakan sawit yang rapat. Kelima, sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar tambang. Secara ekonomi, kegiatan pertambangan memang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, ketika aktivitas tersebut berakhir, sumber mata pencaharian utama juga ikut hilang. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan mencari alternatif sumber penghasilan baru yang tidak jarang mengganggu tatanan budaya setempat. Pada daerah lahan pasca tambang ini, lahan sekitar dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.